Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Episode 18, Aku Tidak Mau Patah Hati Lagi. Sana pergi, apa Anda tidak akan mandi? Usir Syah dengan dongkol. Bagaimana jika kamu kabur? Kevin menggeleng kepalanya. Dasar bodoh, apa Anda tidak tahu saya tidak kenal tempat ini? Kalau saya kabur naik apa saya pulang? Kevin pun mengerti jadinya. Aku akan kembali membawa makan malam untukmu. Syah tidak menjawab, hanya melihat ke arah lain. Saat Kevin keluar, Syah mengusap-ngusap dadanya. Gila, dia menggendongku saat pakai handuk. Dia tidak berpikir yang macam-macam kan? Gumam Syah dengan gelisah. Syah menggeleng-geleng kepalanya. Dia hanya pria aneh. Syah melihat ke arah kakinya yang diobati oleh Kevin. Jangan terpesona, Syah. Dia tidak cocok denganmu. Bagaimana jika berat badanmu kembali lagi seperti dulu? Tidak usah seperti dulu. Separuh berat badan seperti dulu. Pasti dia akan mudah berpaling saat digoda gadis yang lebih cantik tubuhnya. Haha, pria sama saja. Aku tidak akan terjerat cintanya. Tidak akan. Aku tidak mau patah hati lagi. Syah segera menghubungi Wiwin dan meminta Wiwin untuk mentransfernya uang. Syah tidak bawa apa-apa. Rambutnya yang biasa dikepang dua kini hanya disanggul tinggi. Syah mengendap-endap hendak keluar kamarnya dan... Syah terpekik melihat Kevin ada di depan pintu. Dengan pakaian yang sama sepertinya belum juga mandi. Mau kemana? Tanya Kevin dengan datar. Haha, aku mau keluar cari makanan. Bohong Syah dengan canggung. Kevin menarik pergelangan tangan Syah. Sial, kenapa pria tembok ini bisa berubah profesi jadi satpam? Sejak kapan dia berjaga di depan kamar orang? Batin Syah dengan kesal. Syah dibawa ke kamar Kevin. Kamu tidak akan bisa kabur. Tetap di sini bersamaku. Kevin mengunci kamarnya dan memastikan Syah tidak akan bisa keluar dari kamarnya. Syah menganga lebar di sofa, tanpa bisa berbicara lagi dengan tingkah Kevin yang mengurungnya. Astaga, Syah berlari ke arah pintu saat Kevin sudah masuk ke kamar mandinya. Benar-benar tidak bisa dibuka. Bagaimana ini? Syah berusaha membuka pintu kamar Kevin tapi tidak bisa dibuka. Cek, menyebalkan sekali. Bagaimana caraku bisa keluar? Gerutu Syah. Setengah jam Syah berusaha membuka pintu tapi tetap tidak bisa. Kamar Kevin tidak menggunakan kartu melainkan kunci. Sedangkan kuncinya dibawa oleh Kevin masuk ke kamar mandi. Syah dapat notif dari pihak bank. Udah ditransfer oleh Wiwin tapi percuma, aku tidak bisa kabur. Syah terlonjak kaget saat ada sebuah tangan menguncinya.
Mau apa? Perlahan Xia memutar tubuhnya. Dan terbelalak melihat Kevin, yang rambutnya basah menetes-netes di dada bidangnya. Kevin hanya memakai handuk menutupi bagian intinya sedangkan dadanya terbuka. Mau kabur? Tebak Kevin meradu hidungnya dengan hidung Xia. Aroma min tercium oleh Xia membuat tubuhnya panas dingin. Saya mau keluar tuan, gagap Xia. Aku tidak akan izinkan. Kevin menempelkan keningnya di kening Xia. Xia memejamkan matanya lalu memutar kepalanya melihat arah lain. Tunggu aku sebentar saja, kita keluar bersama. Biasanya aku mandi 1 jam, tapi aku tidak mau membuatmu menunggu lama. Aku jadi mandi cepat-cepat. Xia memaksakan bibirnya untuk tersenyum. Saya mandi hanya butuh waktu 10 menit tuan. Tidak butuh waktu 30 menit mandi cepatnya. Kevin tersenyum mendengarnya. Saat kamu menjadi istriku nanti kita akan mandi 1 jam lebih. Xia membulatkan matanya. Apa? Kevin menebarkan senyumnya, sedangkan Xia melotot tak percaya. Dengan kata-kata mesum pria di depannya, kini Kevin dan Xia ada di taman hiburan. Xia melirik kesal pria di sampingnya yang tengah mengikutinya. Jika Xia bisa lari, maka sudah sejak tadi ia lari. Tapi saat ini tangannya digenggam berat oleh tuannya itu. Maaf tuan, lepaskan tangan saya. Pinta Xia dengan datar. Kenapa? Bukankah romantis? Tanya Kevin tersenyum. Xia menatap datar Kevin. Tidak romantis tuan, benarkah? Lalu seperti apa yang romantis menurutmu? Tanya Kevin mendekat. Xia melangkah mundur. Tidak ada. Apanya tidak ada? Tanya Kevin mendekat lagi. Xia melebarkan matanya. Jangan mendekat, tuan Anda jangan mendekat. Kevin tersenyum. Kenapa kamu sangat unik, Xia? Jangan mendekat tuan, pelototan tajam Xia. Kevin menggeleng kepalanya dan tak diduga ada seseorang yang hendak memegang tangan Kevin. Xia melihat itu dengan cepat memutar tubuh Kevin dan mendorongnya ke belakang. Hingga tubuh Kevin terbentur pembatas permainan anak-anak. Kevin terkejut sesaat namun melihat siapa yang ada di belakangnya tadi. Membuatnya faham Xia sedang menolongnya. Kau, culun, kenapa kau melukai tuanmu, hah? Bentak Cika sambil berkacak pinggang. Dengan tatapan nyalang bak ingin menerkam Xia saat ini. Kenapa? Bukankah Anda ingin menyentuh tangannya? Mau apa? Buktikan apa? Tanya Xia. Cika yang kesal hendak menamparkan Xia. Dan Kevin hendak menolong. Namun melihat Xia bisa menangkis tangan Cika membuatnya diam tak lagi bergerak. Aku hanya ingin membuktikan dia punya penyakit misofobia atau tidak. Kenapa kau ikut campur? Bukan urusanmu, sana pergi. Cika berteriak mengusir Xia.
Beberapa orang melihat ke arah mereka. Anda yang seharusnya pergi. Bersihkan tubuh Anda terlebih dahulu. Buat tubuh Anda bersih sebersih-bersihnya. Tanpa ada jejak kepemilikan di sana, sinisnya melirik dada Chika yang banyak tanda cintanya. Chika spontan melihat ke belahan bajunya yang tadi Xia lepas. Saat Chika mau menamparnya. Kau, cantik-cantik tapi lah. Ya. Dia model kan? Apa dia sudah menikah? Model tidak mungkin menikah. Jika menikah maka karir mereka akan hancur. Lalu itu di lehernya tanda cinta kan? Menjijikkan. Xia bersidakap dada menatap Chika dengan senyuman. Yang sangat menyebalkan bagi Chika pastinya. Bagaimana? Tuanku punya alergi kulit dengan perempuan kotor? Ujar Xia dengan nada suara yang cukup kuat. Lalu kau jangan sok suci, marah Chika dengan muka yang sudah merah menahan amarahnya. Yang ingin sekali merobek mulut Xia. Aku memang bersih. Senyum Xia memainkan rambut kepangannya. Ciu. Chika meludah di sampingnya. Sombong sekali kau. Sinis Chika, sana pergi perempuan kotor. Usir beberapa ibu-ibu yang membawa anak-anaknya bermain. Chika ditatap jijik oleh mereka pun menatap tajam ke Xia. Awas aja kau, aku akan balas kau lebih parah dari ini. Ancam Chika dengan sinisnya meninggalkan Xia di tempat itu. Xia menarik nafas dalam-dalam. Lalu menoleh ke Kevin yang tengah menatap intens dirinya. Sampai kapan? Tanya Xia. Sampai kapan aku harus menjadi perisaimu tuan? Tanya Xia sekali lagi. Kevin mendekat dan menggenggam tangan Xia. Xia ingin melepaskannya tapi Kevin dengan gigih menahannya. Aku akan melindungi perisaiku dengan caraku Xia. Beri aku kesempatan untuk berusaha mendapatkan hatimu. Pinta Kevin dengan serius serta tatapan yang terlihat tulus. Xia menatap bola mata Kevin yang terlihat sangat serius. Apa Anda tahu siapa saya? Tanya Xia serius. Tidak tahu, jawab Kevin. Tapi aku akan mencari tahu tentangmu. Dan aku berjanji akan berusaha mengenalmu. Ucap Kevin dengan serius. Saya punya sedikit trauma tuan. Anda tidak akan mengerti. Xia hendak berbalik namun Kevin menarik tangan Xia. Membawanya masuk ke dalam sebuah ruangan kosong. Xia mengerjapkan matanya melihat sekeliling di mana tempat itu sangat sepi. Entah tempat apa ini, yang pasti Xia takut di dalam ruangan itu. Mau apa tuan? Aku mohon dengarkan aku. Pinta Kevin memelas. Xia menarik nafas dalam-dalam. Apa? Tanya Xia melihat ke arah lain. Aku juga punya trauma. Setiap manusia memiliki masa lalunya sendiri.
Aku punya masa laluku dan kamu punya masa lalu sendiri. Bisakah kamu sedikit terbuka padaku? Beri aku kesempatan, tapi kita berbeda Tuan. Jelas Xia penuh penekanan. Apanya berbeda? Tanya Kevin. Anda mungkin akan jijik jika tahu bagaimana penampilan saya dulu. Saya tidak bisa mengatakannya, tapi Anda cukup berkuasa mencari tahu siapa saya. Saya punya alasan kenapa saya ingin memiliki pria sederhana dan biasa. Menerima saya apa adanya bukan karena penampilan fisik belaka. Kevin tak mengerti kata-kata Xia. Ia menangkupkan kedua tangannya di pipi Xia. Apa maksudmu Xia? Tanya Kevin melembut. Aku tidak melihat fisikmu. Jelas Kevin lagi. Xia menggeleng kepalanya sambil berkaca-kaca. Ia memejamkan matanya hingga air mata jatuh membasahi pipinya. Kevin mengusap air mata Xia. Anda akan tahu jika Anda mencari tahu masa lalu saya. Jawab Xia menepis perlahan tangan Kevin. Xia meninggalkan Kevin keluar dari ruangan itu. Kevin tidak mengerti maksud Xia, tapi ia berjanji akan mencoba mencari tahu. Xia dan Kevin telah tiba di rumah masing-masing setelah kembali dari luar kota. Kevin ada di ruangan kerjanya memainkan pulpennya. Bayu. Kevin berdiri dari duduknya saat Bayu sudah masuk ke ruangannya, membawa semua berkas yang ia butuhkan. Ini semua informasi data yang Anda butuhkan, Tuan. Kevin merampasnya sebelum berkas-berkas itu sampai di meja Kevin. Kalau begitu saya permisi Tuan. Izin Bayu. Kevin memberi kode lewat tangannya, sebagai pertanda dirinya mengizinkan Bayu untuk pergi. Kevin membuka data pribadi Xia. Xiamita, kenapa namanya tidak asing? Gumam Kevin mengingat-ingat. Kevin menggeleng kepalanya lalu kembali fokus membaca data pribadi Xia. Dia Tuan Putri Xia Group. Kevin terbelalak terkejut saat tahu latar belakang Xia. Lalu kenapa dia bekerja di perusahaanku? Gumamnya mulai berdebar. Kevin membuang pikirannya yang mengira Xia seorang mata-mata. Xia Group tidak pernah bermain kotor. Kevin mengingatkan diri. Kevin membuka halaman berikutnya. Mata Kevin kembali terbelalak syok melihat penampilan Xia sebelumnya. Apa ini Xia? Kevin mengeluarkan foto perempuan super gendut di dalam data Xia. Kevin mencari tahu lagi, dan dapat petunjuk kalau Xia dulunya adalah gadis super gendut. Kevin membuka berkas lainnya, dan ternyata isinya foto Haris dan Bella yang sedang bahagia di acara pernikahannya. Kevin membaca selembar kertas berisi tentang uang masuk akun Bank Haris yang berasal dari akun nama Xia itu sendiri. Apa maksudnya ini? Kevin masih tidak mengerti semuanya, tapi tidak menyerah membaca semua hasil pencarian Bayu. Meja Kevin yang tadinya bersih kini berantakan karena berkas-berkas mengenai Xia.
Kevin memukul mejanya dengan kuat, melihat foto pertemuan Haris dengan perempuan gendut. Yang Kevin tebak tadi adalah Syah, karena sama dengan foto pertama yang ia lihat. Dia berhubungan dengan Syah dan Bella. Syah dijadikan ATM-nya. Kevin mendesis geram setelah memahami semua tentang Syah. Kevin memejamkan matanya. Sambil memijit pangkal hidungnya yang terasa berdenyut saat ini. Jadi dia menyamar jadi gadis miskin. Supaya bisa mendapatkan pria sederhana yang mencintai segala kekurangannya, tidak memperalatnya seperti ini. Kevin mengepalkan tangannya, membayangkan segala yang pernah Syah rasakan dulunya. Dibandingkan dengan masa lalu Kevin, penderitaannya dulu tidak sebanding dengan apa yang Syah rasakan. Kevin merasa dirinya lah yang paling menderita saat dikhianati oleh kekasihnya hingga berdampak pada psikisnya. Kevin jadi fobia sentuhan perempuan. Tubuhnya seakan tahu mana perempuan yang bersih dan tidak lagi bersih. Sama sepertinya yang memiliki penyakit itu, Syah juga memiliki rasa sakinya sendiri. Hingga Syah trauma menjalin kasih dengan pria tampan. Kevin jadi menyadari batasan Syah itu. Gara-gara pria breng ini aku harus melewati jurang kematian untuk mendapatkan hati Syah. Kevin menunjuk-nunjuk geram gambar Haris. Kevin meraup kasar wajahnya sendiri. Kevin merasa untuk mendapatkan hati Syah tidaklah mudah. Pantas saja Syah begitu sulit untuk ditaklukkan. Kevin baru menyadari alasan Syah menolaknya. Kevin beranjak dari duduknya. Ia meninggalkan apartemennya, melajukan kendaraannya menuju rumah kediaman Chandrawinata. Kevin memiliki dua saudara laki-laki, memiliki abang dan adik. Kevin anak kedua Chandrawinata. Kevin bukan anak kandung Chandrawinata melainkan anak angkat. Tapi dibanding dengan saudara laki-lakinya, Kevin lah yang paling matang dalam hal pekerjaan. Manohan Chandrawinata abang Kevin, dan Rehan Chandrawinata adik bungsu Kevin. Mano abang Kevin begitu terobsesi menduduki posisi presidir utama CW Group. Hingga ia menggunakan berbagai macam cara untuk bisa menyingkirkan Kevin. Papa. Kevin mengetuk pintu ruangan kerja Bama Chandrawinata. Kevin. Bama menoleh ke pintu dan tersenyum. Wajahnya yang masih tampan di usianya yang sudah menginjak 40-an. Kevin mendekat ke Bama, dan Bama langsung memeluk putra keduanya. Yang sangat membanggakan dirinya, hingga CW Group sampai di titik ini. Ada yang bisa Papa bantu? Tanya Bama merangkul bahu putranya ke sofa. Bersambung.